Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 15 November 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Sebanyak 24 orang tahanan Polres Batanghari yang dititipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Muara Bulian melarikan diri pada Senin 15 November dini hari. Mereka kabur diduga dengan cara memanfaatkan kelengahan para petugas yang sedang jaga saat itu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Musawira, wartawan Tribun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Musawira. Ya, rekan Bukti. Ya, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi pelarian 24 tahanan Polres Batanghari dari LPKA Muara Bulian dan seperti apa cara mereka kabur dari sel tahanan? Ya, baik. Dapat saya informasikan dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, bahwa pada dini hari Senin 15 November 2021 telah terjadi peristiwa 20 tahanan Polri yang dipindahkan hari ke LPKA Muara Bulian dinyatakan kabur. Lalu kronologi peristiwa ini terjadi pada saat saudara Rahmat Dwi Putra asal desa Malpari, Kecamatan Merebulian, itu menyerahkan diri kepada petugas yang berjaga di LPKA Merebulian. Ketika salah satu seorang ini menyerahkan diri, lalu petugas yang berada di LPKA Merebulian berinisiatif langsung mengecek ke dalam LPKA Merebulian tempat mereka ditempatkan. Lalu ketika melakukan pengecekan, petugas tersebut tidak menemukan jumlah tahanan yang ditempatkan di sana. Lalu kemudian ketika mendapat laporan tersebut, lalu petugas melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan dapat saya informasikan bahwa pihak kepolisian terutama dari Polres Batanghari belum memberikan keterangan atau kronologi secara resmi. Dan pada saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pencarian di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Batanghari. Begitu untuk sementara informasi yang dapat saya sampaikan. Ya, kemudian apa langkah pihak kepolisian terhadap puluhan tahanan yang kabur tersebut? Ya, baik. Dapat saya informasikan kembali bahwa setelah insiden ini, pihak kepolisian terutama dari Polda Jambi, Bapak Kapolda dan didampingi oleh Kapolres Batanghari telah meninjau lokasi atau tahanan tempat mereka ditempatkan di LPKA Merebulian. Dari pagi sekira pukul 11 WIB, pihak kepolisian sudah meninjau lokasi di sana dan memang gedungnya memang agak terlalu ke belakang. Kemudian yang pada saat itu Kapolda Jambi juga memberikan keterangan bahwa penyebabnya ini diduga dari petugas yang lalai saat bertugas, dan pihak Polres Batanghari juga sudah memberikan keterangan bahwa pihaknya saat ini sedang menerjunkan puluhan personil Brimob dan beserta anjing pelacak yang sudah disebar di seluruh daerah. Itu langkah sementara untuk dari pihak kepolisian. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita titipkan di sini. Diduga ada kelalaian personil dan sedang diperiksa oleh oleh Bid Propam Polda Jambi. Ada berapa? Terima kasih, saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kegiatan vaksinasi kembali digelar di Kota Tarakan pada Senin 15 November hari ini. Kali ini kegiatan vaksinasi diinisiasi Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA, Kaltara dengan sistem vaksinasi door-to-door. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Andi.
Ya, halo rekan Mufti. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana pelaksanaan vaksinasi door to door yang digelar Binda Kaltara pada hari ini. Ya, baik rekan Mufti. Selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang benar pagi tadi sekitar pukul 8 WITA kegiatan vaksinasi kembali digelar dan digelar secara door to door dan diinisiasi oleh Binda Kaltara. Untuk sasarannya sendiri kegiatan vaksinasi pagi tadi menyasar wilayah warga yang bermukim di RT 1 dan RT 2 wilayah pesisir Kelurahan Juata Laut. Dan total ditargetkan ada sekitar 200 dosis disuntikan di 2 RT ini pagi tadi dan menggunakan jenis vaksin Pfizer. Dikatakan Ardi Brasmata sendiri, Kepala Pos Daerah Tarakan Binda Kaltara, kegiatan vaksinasi ini memang menjadi fokus utama yang dilakukan Binda Kaltara dalam rangka mendukung akselerasi percepatan vaksinasi dan untuk menuntaskan persoalan COVID-19 di Kota Tarakan. Kemudian memang antusias masyarakat memang sejak dibukanya kegiatan vaksinasi tampak terlihat cukup tinggi, ditambah lagi memang Kota Tarakan yang saat ini sudah menyandang status PPKM dari level 3 menuju level 2. Diharapkan, kata Ardi Brasmata, dengan vaksinasi sistem jemput bola ini bisa memudahkan warga dan menjangkau warga yang memang sulit untuk menjangkau lokasi vaksinasi. Demikian rekan Mufti. Ya, kemudian selanjutnya rencana kegiatan vaksinasi door to door apakah masih akan berlanjut atau seperti apa? Iya rekan Mufti. Memang untuk pelaksanaan vaksinasi secara door to door sendiri nantinya masih akan terus berlanjut, dikatakan Ardi Brasmata. Kedepannya nanti akan kembali menyasar wilayah-wilayah yang sulit terjangkau seperti misalnya Kelurahan Selumit yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Namun dalam hal ini pelaksanaannya masih akan berkoordinasi lagi dengan pihak Puskesmas dan Dinkes Kota Tarakan. Sampai saat ini juga memang total sudah sekitar 5.000 dosis yang diperkirakan 5.000 dosis khususnya di Kota Tarakan yang sudah direalisasikan dan difasilitasi oleh Binda Kaltara untuk akselerasi percepatan vaksinasi di Kota Tarakan. Demikian rekan Mufti. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kapolda Tarakan Binda Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Laut khususnya pelaksanaan vaksinasi kita laksanakan di RT 1 dan RT 2. Hal ini kenapa dilaksanakan? Karena memang kita ketahui bahwa percepatan vaksinasi COVID-19 ini memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat dalam rangka menuntaskan permasalahan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kota Tarakan. Nah, maka dari itu karena antusiasme masyarakat juga cenderung meningkat, cenderung tinggi, terutama di akhir-akhir PPKM yang saat ini sudah sampai PPKM level 2 kan. Nah, untuk itulah kita mengakomodasi harapan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi langsung dari rumah ke rumah agar masyarakat juga lebih mudah untuk memperoleh vaksin. Kalau untuk RT 1 RT 2 ini rencana kita akan melaksanakan vaksin ke 200 dosis. Nah, kalau rencana vaksinasi door to door rencananya juga akan dilaksanakan ke depan di daerah Selumit ke depan, tapi nanti untuk lebih lanjut nanti kita koordinasikan ke puskesmas tempat juga. Kita nanti akan tetap berkoordinasi dengan puskesmas tempat, dinas kesehatan tentunya, dan pemerintah kota Tarakan. Kalau untuk pelaksanaan dosis 2 itu rencananya nanti kita juga udah koordinasi dengan dinas kesehatan, nanti bisa dilaksanakan di puskesmas, tapi nanti apabila memungkinkan nanti kita juga akan melaksanakan door to door. Kalau untuk realisasi pelaksanaan vaksinasi kita juga melaksanakan vaksinasi selain door to door ya. Kalau teman-teman tahu juga kemarin kita melaksanakan vaksinasi dikunjungi Presiden langsung di daerah Karangrejo.
Sebelumnya juga kita rutin melaksanakan vaksinasi massal kita kerjasama dengan Universitas Borneo Tarakan. Kita laksanakan vaksinasi di Universitas Borneo Tarakan. Kita juga beberapa kali melaksanakan vaksinasi massal di beberapa desa di Provinsi Kalimantan Utara. Kemarin kita melaksanakan di Metun Sajau, di Sebatik, di Nunukan, dan rencana juga akan tetap melaksanakan vaksinasi sehingga pandemi COVID-19 khususnya di Provinsi Kaltara ini selesai seperti itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria bernama Sastro Setu, 68 tahun, tertimpa longsoran fondasi talut pekarangan warga di tepi aliran Sungai Siwaluh, dekat jembatan Temuireng Gerdurejo, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, pada Senin 15 November pukul 11.15. Dari pantauan di lokasi, sejumlah anggota potensi SAR masih melakukan upaya pencarian dengan memecah bongkahan fondasi talut yang disinyalir menimpa Sastro hingga pukul 13.27. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jateng, Agus Iswadi, yang akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Halo Iswadi. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana awal mula talut pekarangan warga dekat sungai itu longsor? Baik, dapat diinformasikan bahwasannya pagi tadi sejumlah 6 pekerja melakukan perbaikan terhadap talut yang telah dibangun dan selesai pada sekitar 10 hari lalu. Akan tetapi ketika bangunan tersebut selesai terdapat retakan pada permukaan talut hingga akhirnya sejumlah pekerja pada hari ini melakukan perbaikan di talut tersebut. 5 orang yang berada di bawah talut dan melakukan pengecoran dengan membuatan cakar ayam untuk memperkuat fondasi dari talut yang mengalami retakan tersebut. Pada siang tadi dikagetkan dengan terjadinya runtuhan kecil pada siang tadi. Akhirnya bangunan talut atau permukaan talut di tepi sungai tersebut tiba-tiba longsor dan menimpa satu pekerja, yaitu Sastro Setu, warga Kelurahan Popok, Kecamatan Karang. Begitu, Mei. Ya, kemudian bagaimana proses berlangsungnya evakuasi terhadap korban? Ya, baik, untuk proses evakuasi ini untuk saat ini mengingat karena cuaca hujan dan di sejumlah wilayah Kabupaten Karanganyar, terutama di wilayah timur, wilayah Karanganyar dan sekitarnya juga di hujan. Para potensi SAR telah berkoordinasi dan memutuskan untuk menghentikan sementara pencarian pada sore hari ini karena dikhawatirkan aliran debit air akan bertambah karena wilayah ini telah hujan. Untuk proses evakuasi sendiri dari hingga saat ini korban yaitu Sastro juga belum diketemukan. Dari potensi SAR telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencarian terhadap Bapak Sastro dan juga pihak kepolisian juga memberikan investigasi untuk mendeteksi titik atau lokasi keberadaan Sastro yang tertimbun material fondasi talut tersebut. Begitu, Mei. Ya. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan adik pemilik rumah dan koordinator Basarnas Posar Solo. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau nggak kan nggak gini-gini kan bahaya karena nggak ditanggapi pemerintah, kemudian inisiatif sendiri ya Pak ya. Kalau pengerjaan talut ini sebenarnya selesai kapan Pak? Kemarin? Iya, 2 mingguan, 2 bulanan jadinya 3 minggu libur. Artinya ini talut baru selesainya baru sekitar 10 hari yang lalu. Ya, ditahan itu Pak. Tapi selama ini 10 hari itu sudah ada retakan-retakan, kemudian dilakukan perbaikan. Ya. Udah habis berapa Mas ini talut ini? Ya, kurang lebih ya 100 lah ya. 100 juta. Ya. Masalahnya tinggi ya Pak, tinggi panjang. 12 meter ya? Iya, nah, ini kan mahalnya tuh Batu sama tenaga. ya tenaga itu. Saat ini bersama tim yang ada masih melakukan pencarian. Kendala yang ada saat ini di atas masih itu turun hujan. Yang kita pantau terus adalah debit air yang jika nanti terjadi kenaikan tajam akan kita hidupkan. Kemudian masih terjadi kemungkinan longsor sungai di kandung tersebut.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penetapan dan penahanan tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur oleh Kejaksaan Negeri pada Sabtu 13 November malam menambah daftar ASN di Pemkab Ogan Ilir yang terjerat perkara tindak pidana korupsi. Satu dari dua tersangka yang ditahan yakni Samsul Bahri yang merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari Dinas PUPR Ogan Ilir. Ia ditahan bersama satu tersangka lainnya bernama Zainal selaku kontraktor proyek. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agung Dwi Payana, jurnalis Tribun Sumsel yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo rekan Mei dan juga Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi mengungkap perkara korupsi yang dilakukan ASN Pemkab Ogan Ilir ini. Ya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Ogan Ilir pada awal tahun lalu menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi oleh Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi ungkap perkara korupsi yang dilakukan ASN Pemkab Ogan Ilir ini. baik rekan Mei dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa Kejaksaan Negeri atau Kejari Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan ruas jalan Rantau Alai Simpang Kilip di Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Ogan Ilir. Maksud kami Kabupaten Ogan Ilir. Saat menerima laporan, Kejari melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan saksi-saksi hingga penyidikan dimulai pada Juli lalu. Akhirnya Kejari sendiri menyimpulkan ada 2 orang yang terkait diduga proyek korupsi ini, yakni seorang aparatur sipil negara dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir bernama Samsul Bahri dan seorang kontraktor proyek bernama Zainal. Setelah penyidikan rampung dan alat bukti serta barang bukti cukup,
maka Kejari Ogan Ilir menetapkan kedua tersangka ini pada 13 November lalu. Mei. Iya, kemudian bagaimana peran atau keterlibatan kedua tersangka dalam perkara ini? Ya, tersangka bernama Samsul Bahri ini merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2019. Saat itu sekira pertengahan tahun atau pada bulan Juli, proyek peningkatan ruas jalan di Rantau Alai ini mulai digarap. Yang bersangkutan atau tersangka ditunjuk menjadi PPK sekaligus menunjuk konsultan dan juga proyek tersebut. Ketika itu tersangka masih aktif di Dinas PUPR dan setelah perkara ini mencuat hingga diselidiki oleh Kejari, maka tersangka akhirnya terseret hingga ditetapkan tersangka. Mei. Ya, kemudian bisa Anda jelaskan secara spesifik proyek jalan yang diduga dikorupsi ini seperti apa, Agung? Ya, kami sempat meninjau langsung lokasi ruas jalan Rantau Alai Simpang Kilip ini di Kecamatan Rantau Alai. Jalan ini merupakan jalan dibuat dari material beton dengan lebar 4,5 meter dan panjang 1.500 meter. Ini membentang dari Dusun 5 Desa Rantau Alai hingga Dusun 1 di Simpang Kilip. Jalan ini sendiri sejauh ini secara keseluruhan kondisinya baik, namun di beberapa titik terdapat kerusakan-kerusakan yang di sebagian kecil khususnya di pangkal maupun di ujung jalan. Rekan Mei. Ya, kemudian selain ASN dan kontraktor yang dijadikan tersangka, bagaimana proses penyidikan selanjutnya? Apakah ada kemungkinan tersangka lain pada perkara ini atau seperti apa, Agung? Ya, Kejari Ogan Ilir setelah menetapkan tersangka dua orang ini lalu mengirim keduanya ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A di Palembang dan akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejari Ogan Ilir juga sedang melakukan penyelidikan, pengembangan terhadap dugaan kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam kasus perkara korupsi peningkatan ruas jalan di Rantau Alai ini. Namun Kejari Ogan Ilir, Martin Tandi, belum dapat membeberkan secara detail proses penyidikan yang dimaksud. Yang jelas, Kejari Ogan Ilir saat ini sedang bekerja untuk menuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya. Rekan Mei. Baik, kemudian hingga akhir tahun ini informasinya ada 3 ASN Pemkab Ogan Ilir yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur. Kemudian apakah ini mengganggu proses pembangunan di daerah tersebut atau bagaimana, Agung? Ya, perlu dapat kami jelaskan bahwa ini bukan kali pertama ASN Ogan Ilir terjerat tindak pidana korupsi. Pada 19 Maret lalu, ada seorang ASN dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bernama Ahmad Saili yang juga ditetapkan tersangka oleh Kejari Ogan Ilir karena disangkakan terlibat proyek korupsi pembangunan jembatan di wilayah Indralaya Utara. Kemudian pada 21 Maret lalu, seorang ASN dari Dinas PUPR Ogan Ilir bernama Fauzi juga ditetapkan tersangka namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena proyek peningkatan ruas jalan di wilayah Pemulutan hingga Indralaya. Dan terakhir beberapa hari lalu Samsul Bahri sebagai PPK dari Dinas PUPR Ogan Ilir kembali ditetapkan tersangka. Total ada 3 tersangka yang saat ini sudah diproses selama tahun ini, tahun 2021. Sejauh ini proses pembangunan infrastruktur di Ogan Ilir tidak terkendala sama sekali. Progres pembangunan ini ada yang dimulai dari beberapa tahun lalu, ada yang dimulai dari tahun ini. Semuanya tetap berjalan lancar hingga batas tenggat waktu yang ditentukan, yakni pada 2022 mendatang, agar seluruh jalan yang ada di Ogan Ilir, baik itu pembangunan maupun peningkatan ruas jalan, tetap dilaksanakan sesuai target dan tidak terganggu untuk sementara ini.
rekan Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kajari Ogan Ilir. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari Selasa, tanggal 2 November tahun 2021, tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir melakukan penahanan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penahanan ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan peningkatan jalan ruas rantau alai, aspek rantau alai, aspek klip simpang klip pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2019, ya, yang bersumber dari APBD, di mana paku anggarannya adalah sekitar 4 miliar 900 juta sekian, dan diduga adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai spek atau kontrak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Kegiatan tersebut penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yaitu pejabat PPK atas nama SB, atas nama berinisial SB, kemudian dari pelaksana yaitu dari PT FCB atas nama ZA, ke PPK dan kuasa direktur. Dan kedua tersangka tersebut pada hari ini oleh tim penyidik tindak pidana korupsi Ogan Ilir menetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan mulai hari ini untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dilakukan penahanan di rutan kelas 1 Palembang, di Palembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengevakuasi seekor tapir yang terluka di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Menurut keterangan warga, tapir sudah 1 hari berada di areal kebun milik salah seorang warga. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei. Ya, bisa Anda ceritakan kronologi penemuan hewan dilindungi ini seperti apa? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa pertama kali adanya informasi terkait hewan tapir yang terluka ini diterima oleh tim dari BBKSDA Riau pada Jumat 12 November 2021 yang lalu, di mana lokasinya berada di perkebunan warga di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya, keesokan harinya pada Sabtu 13 November 2021, tim dari Balai Besar BBKSDA Riau wilayah 1 Rengat segera turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi, dibantu juga dengan sejumlah aparat desa sekitar. Kemudian tim sesampainya di sana langsung melakukan pengobatan terhadap tapir tersebut, dan tapir juga diberi makanan berupa dedaunan ubi kayu untuk pertolongan pertama agar kondisi tapir sendiri dapat tetap terjaga gitu. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana kondisi saat ditemukan dan apa upaya pengobatan yang dilakukan? Ya, baik. Ya, kondisi tapir sendiri memang sangat memprihatinkan, di mana terdapat luka di mata sebelah kanan yang sudah membusuk. Namun tapir ini relatif jinak dan tidak takut akan kehadiran manusia. Dan tapir ini sendiri sekarang sedang berada di kandang transit di kantor Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam
Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, gitu. Kemudian apa imbauan BBKSDA agar tidak terjadi perburuan terhadap hewan dilindungi? Kemudian siapa yang bisa dihubungi? Iya, terkait kejadian ini BBKSDA Riau menghimbau agar masyarakat tidak memasang jerat atau benda apapun yang dapat berpotensi melukai dan membahayakan satwa, khususnya satwa dilindungi. Dan jika menemukan ada satwa dilindungi yang seperti terkena jerat dan sebagainya, dapat menghubungi call center di BBKSDA Riau di nomor 0813 7474 2981. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky Armanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Penempatan Pasar Sumedang ke Panjen Kabupaten Malang kembali molor. Pemerintah Kabupaten Malang beralasan pandemi COVID-19 menjadi kendala molornya penempatan pasar yang menelan anggaran 60 miliar rupiah tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erwin.
Halo, rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa yang membuat pemfungsian Pasar Sumedang belum dilakukan, Erwin? Ya, baik. Terima kasih, Mei. Ya, bisa saya sampaikan sampai saat ini penempatan Pasar Sumedang untuk ditempati pedagang seperti sedia kala masih belum bisa dilakukan. Alasan adanya pandemi COVID-19 yang membuat pemerintah Kabupaten Malang harus melakukan refocusing anggaran disebut-sebut menjadi penyebab belum dibukanya Pasar Sumedang yang sudah dibangun sejak lebih dari 3 tahun lalu seperti itu. Hasil hingga kini pedagang-pedagang yang berdagang di Pasar Sumedang tersebut masih berdagang di tempat penampungan sementara. Ya, begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana keinginan pedagang yang saat ini ditampung di tempat penampungan sementara, Erwin? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari beberapa pedagang yang berdagang di sana, mereka sejatinya pasti menginginkan agar segera menempati pasar yang baru. Pasalnya ketika musim hujan seperti sekarang ini, situasi untuk berdagang tidak memungkinkan ya, karena di sana tempatnya terkesan kumuh dan tidak layak untuk dilakukan untuk aktivitas jual beli seperti itu. Sehingga harapannya para pedagang yang jumlahnya ratusan tersebut menempati Pasar Sumedang yang sejatinya saat ini sudah berdiri. Begitu rekan Mei. Kemudian menurut informasi yang Anda dapatkan, kapan peresmian Pasar Sumedang dapat dilakukan, Erwin? Ya, berdasarkan informasi terbaru yang kami dapat dari Sekretaris Daerah Wahyu Hidayat, menerangkan bahwasannya kekurangan dari Pasar Sumedang sendiri hanya tinggal pembangunan paving dan fasilitas pagar. Namun hingga kini masih belum tahu juga kapan relasi penempatan Pasar Sumedang dilakukan. Namun disebut-sebut juga mungkin pasar tersebut bisa ditempati tahun depan seperti itu. Begitu informasi yang kami dapat. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Berikut informasinya untuk Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang warga Gang Merpati, Kelurahan Gedung Nasional Taman Sari, Pangkal Pinang bernama Mas Gondrong kerap menghabiskan hari-harinya bersama ratusan burung perkutut peliharaannya di belakang rumahnya. Sudah 5 tahun ia menjadi seorang peternak burung perkutut dengan berbagai jenis, mulai lokal hingga Bangkok. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Cepi. Iya, rekan Mei. Ya, bisa Anda ceritakan bagaimana awalnya Mas Gondrong bisa menggeluti dunia menjadi peternak perkutut ini? Ya, baik. Terima kasih. Memang sudah sejak 5 tahun terakhir atau sekitar tahun 2016 yang lalu, Mas Gondrong mulai menggeluti dunia menjadi seorang pembudidaya burung perkutut. Di mana kala itu memang saat itu dia hanya memiliki beberapa ekor burung yang kemudian dia berpikir bagaimana untuk menghasilkan uang dari perkutut sendiri. Alhasil Mas Gondrong sendiri membudidayakan beberapa burung perkutut tersebut dan hingga kini dia mampu membudidayakan sekitar 300 ekor burung perkutut berbagai jenis, mulai dari lokal maupun Bangkok. Begitu rekan Mei. Baik, menurut informasi yang Anda dapatkan, sudah kemana saja perkutut hasil ternak Mas Gondrong ini diperjualbelikan, Cepi? Ya baik, untuk burung perkutut hasil ternak Mas Gondrong sendiri memang sampai saat ini sudah menjangkau beberapa pasar lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa seperti Madura, Surabaya, Bandung,
Kemudian untuk di Pulau Sumatera sendiri hasil peternak budidaya burung perkutut Mas Gondrong sendiri sudah mencapai, maksudnya sudah menjangkau pasar seperti Lampung hingga Palembang. Memang harga yang ditawarkan sendiri untuk satu ekor burung perkutut milik Mas Gondrong sendiri bervariasi, maksudnya bermacam-macam, tergantung dari hasil suara ataupun kualitas suara yang dihasilkan burung tersebut. Untuk harganya sendiri, yang untuk burung perkutut dengan kualitas super, harganya bisa mencapai sekitar 15 juta rupiah. Kemudian untuk yang sedang hingga sebagainya, bisa dibanderol dengan harga 2 juta, hingga yang paling rendah sekitar 500.000 rupiah. Begitu rekan Mei. Kemudian berapa omset yang diperoleh Mas Gondrong dari budidaya perkutut ini, Cepi? Ya baik, memang sebelumnya Mas Gondrong sendiri mengatakan untuk omset sendiri ia mampu meraup hingga 7 hingga 8 juta rupiah per bulannya. Di mana hal itu tentunya menurut Mas Gondrong juga seimbang, di mana untuk untuk perawatan burung perkutut sendiri cukup mudah, di mana pembudidaya hanya cukup melakukan perawatan yang ala kadarnya, berbeda dengan burung-burungnya lain yang perlu perawatan khusus, di mana untuk burung perkutut sendiri perawatannya cukup mudah. Kebanyakan para penghobi hanya memberikan makanan berupa biji-bijian, kemudian pelet maupun biji-bijian yang seperti sawi yang itu dapat meningkatkan suara kualitas burung sendiri. Hasil dari tersebut memang Mas Gondrong mampu meraih omset hingga 7 hingga sekitar 8 juta. Karena perawatan yang cukup mudah dengan biaya-biaya vitamin juga yang tidak cukup mahal, Mas Gondrong bisa mendapatkan keuntungan yang dikatakan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara langsung dengan Mas Gondrong, pembudidaya burung perkutut. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya sih sejak tahun 2016. Nah, 2016 itu saya mulai ternak burung tuh. Ya sampai sekarang, karena di sini ini kan banyak teman-teman yang hobi juga kan. Perkutut ini lebih mudah. Lebih mudah perawatannya, dan ini dari segi suara iramanya lebih indah didengar gitu. Lebih gampang perkutut, lebih gampang, dia mudah, cara merawatnya lebih irit untuk biaya makannya itu. Kurang lebih sekitar 320-an. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Surabaya, ada yang ke daerah Lampung, Palembang, terus ke Madura. Tergantung dari suara burungnya, ya dari harga 15 juta sampai harga yang 2,5 juta, 1,5 juta. Kalau yang paling bawah itu ya ada yang 500 juga ada. Ya kalau omsetnya itu ya kurang lebih sekitar 7-8 jutaan lah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang menggelar operasi pasar murah di halaman parkiran kantor Dinas Perdagangan Jalan Khatib Sulaiman Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Senin 15 November. Salah satu bahan pokok yang sedang mengalami kenaikan yaitu minyak goreng juga tersedia di ajang pasar murah ini. Selain itu terdapat beberapa kebutuhan pokok lain seperti beras, cabai, bawang, gula pasir, serta telur. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Padang, Rima Kurniati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rima. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, berapa selisih harga minyak goreng di pasaran dengan di operasi pasar murah yang digelar di Dak Padang ini, Rima? Terima kasih rekan Mei. Memang mulai hari ini sampai hari Rabu ke depan, Dinas Perdagangan Kota Padang itu menggelar operasi pasar murah, yang mana salah satu kebutuhan pokok yang disediakan di sini yaitu minyak goreng, yang mana harga kebutuhan pokok yang dijual di sini termasuk minyak goreng itu lebih hemat 1.000 sampai 3.000 dibandingkan harga pasaran. Jika harga minyak di pasaran itu per liternya sekitar 18.000, maka di sini Dinas Perdagangan menyediakan 1 liternya kisaran 15 sampai 16 per liter. Sementara untuk kemasan 2 liter itu di sini tersedia 34.000
sampai 35.000 per 2 liter. Sementara harga di pasaran itu sekitar 38 sampai 36 38 sampai 39.000 per 2 liter. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian berapa banyak voucher potongan harga yang disediakan Dinas Perdagangan, Prima? Baik, rekan Mei. Memang selain harga kebutuhan pokok di sini lebih rendah 1.000 sampai 3.000, Dinas Perdagangan juga menyediakan sekitar 800 voucher potongan harga, yang mana setiap pengunjung itu bisa mendapatkan 2 voucher, yaitu dengan senilai 3.000. Artinya setiap warga selain mendapatkan harga yang di bawah harga pasaran, sini mereka juga mendapatkan voucher dengan potongan harga sekitar 6.000 untuk sekali belanja. Dan ini akan dilaksanakan selama 3 hari sampai hari Rabu 17 November 2021 nanti, Mei. Kemudian apa syarat warga untuk bisa mendapatkan voucher potongan harga pada operasi pasar kali ini, Rima? Memang rekan Mei, di sini tidak semua warga bisa masuk ke operasi pasar, karena sebelum masuk itu warga yang harus divaksin terlebih dahulu. Mereka akan diperiksa dengan barcode Peduli Lindungi di depan pintu masuk operasi pasar. Bagi yang belum divaksin, artinya mereka tidak bisa berbelanja di sini. Baik, terima kasih Rima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia atau KAKI Kalimantan Selatan melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Senin 15 November. Hasil tambang di Kalimantan Selatan yang dinilai tak dinikmati warga Kalimantan Selatan sendiri membuat warga membawa spanduk berisi tuntutan terkait tambang tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Milna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milna. Ya, halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, siapa yang menemui massa yang melakukan aksi tadi? Ya, rekan Mei, hari ini dilakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, di mana warga yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia Kalimantan Selatan mendatangi gedung DPRD Kalsel menuntut agar hasil tambang dari Kalimantan Selatan juga tidak kewenangannya tidak hanya dari pemerintah pusat, namun dikembalikan ke pemerintah daerah. Saat unjuk rasa tadi, masa ditemui Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka. Iya, rekan Mei. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan apa tuntutan warga terkait hasil tambang tersebut? Iya, masa menuntut agar hasil tambang Kalimantan Selatan nanti kewenangannya akan diserahkan lagi kepada daerah seperti sebelumnya, dan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar kewenangan tersebut bisa diserahkan ke daerah kembali, seperti halnya di Provinsi Lampung dan juga Bangka Belitung. Kemudian apa respon DPRD Kalimantan Selatan sendiri atas tuntutan warga tadi? Rima. Milna. Kan Mei? Iya, Milna, kemudian apa respon DPRD Kalimantan Selatan sendiri atas tuntutan warga tadi? Bagaimana rekan Mei? Apa respon DPRD Kalimantan Selatan atas tuntutan warga, Milna? Ya, respon dari DPRD Kalimantan Selatan sendiri atas tuntutan massa tersebut mengapresiasi dan akan menindaklanjuti ke Kementerian ESDM RI. Dan Ketua DPRD Kalsel yang menemui massa juga melakukan penandatanganan atas tuntutan dari massa yang mendatangi gedung DPRD Kalsel. Ya, kemudian apakah akan ada tindak lanjut unjuk rasa di tempat lain atau seperti apa, Milna? Ya, massa sendiri yang tergabung dalam KAKI Kalsel rencananya selain melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Kalsel hari ini juga melakukan unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan rencananya akan menindaklanjuti dengan melakukan unjuk rasa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian ESDM.
Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KAKI Kalimantan Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Empati ya, kita merasa terenyuh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang kewenangan sektor pertambangan batu bara beralih ke profesi. Tentu harapan ekspektasi tersebut menjadi pertanyaan, bagaimana sektor pertambangan batu bara yang nyata di Kalimantan Selatan menjadi objek. Harusnya kita menjadi subjek, bukan menjadi objek. Untuk itu, sesuai dengan kewenangannya, bahwa tata kelola pertambangan tersebut menjadi kewenangan pusat, kami mendorong kepada DPRD Provinsi Kalimantan dan juga DPD dan juga DPRD perwakilan Kalsel untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi seperti yang dilakukan oleh provinsi-provinsi lain agar kewenangan tersebut beralih ke Kalimantan Selatan. Bagaimana kita hanya mengandalkan dana DAK, DBH, dan alokasi umum yang terlalu kecil. Kedua, kami juga mengharapkan tentang pajak dan restribusi PP nomor 10 2020 yang diteken oleh Presiden Jokowi dengan Kementerian Keuangan. Dari PP tersebut, kita memangkas kewenangan dari pemerintah kabupaten untuk melakukan pungutan dan distribusi. Kita logika berpikir, sektor-sektor pertambangan ada di wilayah kabupaten-kabupaten tersebut. Dengan adanya PP tersebut, otomatis kabupaten-kabupaten untuk melakukan pajak dan distribusi dilarang karena ada undang-undang yang lebih tinggi. Untuk itu, semua poin tersebut dilakukan gugatan agar sesuai dengan asas martabat dan keadilan, bagaimana masyarakat Kalsel juga menikmati hasil dari bumi di Kalimantan Selatan. Tanggapan Dewan tadi gimana Bang? Dari tanggapan Dewan? Tanggapan Dewan mereka akan melakukan gugatan. Cuman mereka akan berkoordinasi tentu dengan lawyer dan jelas kita ada dorongan dari masyarakat dan juga Kota Dewan menyambut aspirasi positif tentang kegiatan aksi ini. Sikap apa? Sikap kaki kita akan melakukan aksi unjuk rasa, artinya mengawal sampai di mana, sejauh mana. Apabila Dewan tidak melakukan gugatan, kita akan melakukan demonstrasi di Jakarta, khususnya di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan juga Kementerian Dalam Negeri seperti aksi-aksi yang kita lakukan beberapa kemarin. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ruangan SMA Negeri 1 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, porak-poranda setelah bagian dindingnya jebol diterjang banjir bandang disertai lumpur pada Sabtu 14 November malam. Pasca kejadian tersebut, sejumlah guru siswa dibantu anggota TNI berjibaku untuk menyingkirkan lumpur yang masuk ke dalam ruangan pada Minggu 15 November. Sebab lumpur itu menerjang peralatan sekolah seperti komputer, meja, dan kursi yang berada di dalam ruangan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jabar, Hilman Kamaludin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hilman. Ya, selamat sore, Mei, rekan Mei. Ya, selamat sore Hilman. Bagaimana awal mula kejadian banjir bandang itu bisa terjadi? Oke, rekan Mei, awalnya kejadian banjir bandang tersebut terjadi setelah turut hujan deras, di mana air pada drainase di daerah hulu, yakni di Kampung Sukanegara, meluber ke bagian bawah, yakni di daerah Lembang, daerah SMA 1 Lembang. Kemudian air dari drainase tersebut menerjang benteng dari BIB atau peternakan sapi gitu. Kemudian benteng yang ambrol itu menimpa tembok ruang komputer di SMA Lembang hingga ambrol. Kemudian setelah ambrol itu air bercampur lumpur masuk ke ruangan komputer hingga merendam 35 komputer. Gitu, rekan Mei. Baik, selain komputer, apa saja fasilitas sekolah yang terdampak banjir tersebut, Hilman? Oke, selain 35 komputer tadi, ada meja, kursi yang berada di dalam kelas, termasuk fasilitas lainnya yang turut terendam banjir dan lumpur. Sehingga sejak minggu kemarin, guru dibantu siswa langsung melakukan pembersihan, baik itu lemari, kursi, maupun meja yang berada di dalam kelas. Seperti itu, Mei. Iya. Kemudian setelah kejadian itu, bagaimana aktivitas di sekolah? Apakah terganggu atau tetap berjalan normal?
Ya, untuk hari Senin ini aktivitas masih terganggu karena para siswa di Bantul masih melakukan aktivitas pembersihan material lumpur yang tersisa baik di ruangan kelas maupun ruangan guru dan halaman sekolah itu sendiri. Sehingga untuk pembelajaran tatap muka atau PTM sendiri untuk satu hari ini ditunda dulu dan akan dilanjutkan esok hari setelah semuanya benar-benar clear gitu atau bersih di semua ruangan yang ada di sekolah ini. Seperti itu, Rekan Mei. Lalu bagaimana antisipasi pihak sekolah sendiri agar banjir bandang tidak kembali terjadi hingga airnya masuk ke sekolah? Oke, sebagai langkah antisipasi pihak sekolah sudah membuat saluran air sementara. Setidaknya saluran air sementara ini supaya tidak masuk ke ruangan kelas dan ngalir ke daerah lain gitu, daerah yang seharusnya gitu, ke drainase yang berada di pinggir sekolah ini. Sehingga ketika turun hujan deras dan air meluap lagi, airnya tidak akan masuk ke sekolah. Kemudian pihak sekolah juga sudah memasang karung bercampur bercampur ini yang bisa menahan saluran air itu menerjang masuk ke sekolah seperti itu. Ya. Kemudian apakah fasilitas sekolah langsung dilakukan perbaikan atau menunggu bantuan dari Dinas Pendidikan? Oke, berdasarkan hasil wawancara tadi dengan Kepala Sekolah SMA 1 Lembang ini bahwa mereka sudah mengajukan bantuan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu karena kan SMA itu merupakan ruangan distrik Jabar, maka untuk pengajuan perbaikan tembok yang jebol maupun pergantian komputer itu diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara tadi bahwa mereka responnya cukup baik dan menanyakan kerugian dari banjir ini karena kerugian akibat banjir ini cukup besar juga Rekan Mei hingga mencapai 400 juta gitu untuk komputer 200 juta dan untuk bangunan dan taman-taman yang terdampak banjir ini 200 juta. Jadi total kerugian akibat banjir ini mencapai 400 juta. Sehingga pihak sekolah harus mengajukan bantuan ke Distrik Jabar. Seperti itu. Rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Hilman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Ratusan driver ojek online menggeruduk outlet mie gacoan di Kota Baru, Kota Yogyakarta pada Sabtu 14 November malam. Kesalahpahaman antara karyawan dengan ojek online yang menjadi ihwal insiden tersebut. Kapolsek Gondokusuman AKP Surahman menyampaikan bahwa permasalahan tersebut langsung diselesaikan lewat jalur mediasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jogja, Aska Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aska. Selamat sore, Mei. Selamat sore. Apa yang menjadi penyebab ratusan driver ojek online ini menggeruduk outlet mie gacoan Kota Baru pada Sabtu malam lalu, Aska? Ya, baik. Secara rinci memang kepolisian tidak memberikan jawaban secara rinci ya soal kejadian tersebut, tapi dari informasi yang kami peroleh, kejadian tersebut disebabkan oleh diselanya antrean pengemudi ojek online atau driver ojek online untuk melayani pelanggan offline terlebih dahulu, sehingga sempat terjadi cekcok antara karyawan outlet tersebut dengan driver ojek online, dan kejadian semakin meluas karena diviralkan di berbagai lini media sosial. Begitu, rekan Mei. Ya. Kemudian langkah apa yang ditempuh kepolisian maupun pemerintah Kota Yogyakarta untuk merampungkan polemik kedua pihak ini? Ya, pada malam hari itu dari pihak Polsek Gondokusuman maupun dari Kemantren atau Kecamatan Gondokusuman langsung mempertemukan perwakilan kedua belah pihak, yakni antara driver online dengan didamaikan, sehingga tidak terjadi outlet untuk perbaikan fasilitas ya, karena diakui dari kepolisian juga mengeluarkan statement bahwa sempat terjadi semacam luapan emosi dari kumpulan pengemudi ojek online itu. Kemudian apakah ada tindakan tegas untuk pengelola outlet dari kepolisian maupun pemerintah Kota Yogyakarta setelah kejadian tersebut, Aska? Ya, kalau dari pemerintah Kota Jakarta sejauh ini tidak melakukan review terkait perizinan dan sebagainya, namun sesuai penuturan Wakil Wali Kota Jakarta kemarin, pihak restoran diminta untuk lebih baik mengelola sistem antriannya, sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. Namun secara keseluruhan tidak ada masalah yang berarti. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Aska dari Tribun Jogja atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke, terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Korban anak tenggelam bernama Zalfa, 12 tahun, di Pantai Manggar, Balikpapan sejak kemarin berhasil ditemukan pada Senin 15 November. Nahas, Zalfa sendiri ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, tepat sekitar pukul 3:49 waktu Indonesia Tengah, jauh dari titik terakhir Zalfa terlihat. Dengan ditemukannya korban tenggelam, kata Basri, maka operasi SAR secara resmi ditutup. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltim Muhammad Zain yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Zain. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda di mana lokasi tepatnya korban ditemukan. Baik, bisa disampaikan untuk korban anak tenggelam bernama Zalfa usia 12 tahun ini ditemukan kurang lebih 100 meter dari titik pertama si korban terakhir terlihat. Di mana untuk lokasi ditemukan si korban sendiri ini berada kurang lebih searah timur laut dari garis bibir pantai tempat pertama kali tim SAR gabungan melakukan pencarian. Seperti itu kami. Kemudian bagaimana saat kondisi ditemukan? Bagaimana kondisi korban?
Baik, saat ditemukan kondisi korban sendiri sudah dalam kondisi meninggal dunia, namun beruntungnya kondisi korban saat ditemukan ini masih bisa dikenali, jadi belum sampai merubah fisik ataupun wajah, sehingga dari pihak korban pun memang juga memastikan bahwa membenarkan maksud saya bahwa korban tersebut ialah Zalfa yang memang sudah sejak kemarin sore dilakukan pencarian. Iya, kemudian setelah ditemukan, korban langsung dilarikan kemana, Zain? Baik, untuk Zalfa sendiri setelah ditemukan, ini langsung dilarikan ke Puskesmas Mekarsari, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, untuk dilakukan penanganan bagaimana seharusnya sesuai prosedur. Namun nanti selanjutnya, setelah dilakukan penanganan dari pihak medis, kemudian nanti akan diserahkan ke rumah duka untuk disemayamkan. Seperti itu kami. Baik, terima kasih Muhammad Zain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria bernama Muhammad Septiadi, 23 tahun, nekat mencuri satu buah cincin emas milik korban Akilah Yahya, 21 tahun, demi untuk berfoya-foya ketika diberi amanat untuk mengecek keadaan rumah. Akibatnya, pelaku pun harus berurusan dengan pihak berwajib usai dijemput unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang pada Minggu 14 November sekitar pukul 19.30 di tempat persembunyiannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Ripoku.com Andika Wijaya yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andika. Halo rekan. Iya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologis aksi pencurian yang dilakukan oleh Septiadi. Ya, aksi pencurian itu berawal dari pelaku Septiadi berumur 23 tahun mempunyai hubungan dekat dengan korban, yakni Akila. Lalu saat itu Akila berangkat keluar kota Jakarta. Kemudian korban pun menitipkan rumahnya ke pelaku. Mendapatkan amanat tersebut, pelaku pun awalnya setiap hari mengecek rumah korban. Namun tiba-tiba akhirnya muncullah niat jahat pelaku dan mencuri satu buah cincin emas di kamar pelaku. Begitu rekannya. Kemudian bagaimana kasus ini awalnya bisa terungkap? Kasus ini pun bisa terungkap setelah korban Akila pulang ke rumah dan di rumahnya yang terletak di Jalan Lejen Simanjuntak, Kelurahan Palawan, Kecamatan Kemuning, Palembang. Lalu korban pun mengecek kondisi rumahnya dan mendapati kamarnya sudah berantakan. Mengetahui hal tersebut, korban pun akhirnya melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Palembang dan lalu oleh tim Bugoyo Bae Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang, pelaku pun berhasil ditangkap saat berada di rumahnya. Begitu rekan Mei. Kemudian akibat ulahnya ini pasal apa yang dikenakan kepada pelaku? Atas ulahnya pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun. Begitu rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah kami Satreskrim Polrestabes Palembang, unit Opsnal Ranmor, berhasil mengamankan satu orang laki-laki. Kita jerat pasalnya 363 ya, pencurian dengan pemberatan. Dia maling atau mengambil rumah, memang rumah itu dalam keadaan kosong. Sebenarnya yang diambil itu adalah satu cincin emas milik korban, terus langsung pelaku jual cincin emas itu, poya-poya hadiahnya. Dia sendiri main tunggal dia. Untuk BB tinggal sisa 25.000, tapi alhamdulillah cincinnya juga kita berhasil amankan juga dari tempat dia jual. Kita sudah ambil dengan baik, alhamdulillah. Saat ini pelaku kita proses untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Korban dan pelaku kenapa? Korban dan pelaku ini kalau dia bilang sih katanya kayak apa? Dekat emang. Dekat lah, itunya hubungannya. Mungkin nggak dekat-dekat dengan keluarga itu ya. Dekat, sehingga dia tahu mungkin posisi rumahnya kosong, sehingga dia main masuk aja. Oh, berarti itu korban dititipin untuk amanah jaga rumah si korban Bang ya? Pelaku Bang ya? Kalau itu sedang kita dalamin ya kalau salah, karena
nggak ada juga sih dibilang nitip banget sih, nggak ada. Nah, cuma nanti kita dalami lagi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Depok melakukan apel siaga darurat bencana hidrometeorologi, yakni cuaca ekstrim, banjir, dan tanah longsor. Apel dipimpin langsung Wali Kota Depok Muhammad Idris di lapangan Balai Kota Pancoran Mas, Kota Depok pada Senin 15 November. Apel ini dikatakan Idris hanyalah sebagai formalitas untuk menandakan pihaknya siap dalam menghadapi bencana. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News Depok, Vini Rizky Amelia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Vini. Ya, halo, rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa upaya pemerintah Kota Depok sendiri dalam mengantisipasi cuaca ekstrim? Ya, pemerintah Kota Depok hari ini mengadakan apel siaga bencana hidrometeorologi bersama dengan unsur TNI Polri dan juga dinas-dinas terkait termasuk dari PMI dan juga Pramuka. Ini menjadi hal yang sebagai upaya pemerintah Kota Depok dalam menghadapi cuaca ekstrim maupun hujan dan juga tanah longsor yang beberapa pekan belakangan terakhir ini terjadi di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok juga mengantisipasi dengan pengangkutan sampah-sampah yang menyempit di saluran-saluran air. Demikian, Mei. Iya, kemudian Pemkot Depok menyebut persoalan banjir di Depok karena limpahan air dari Bogor. Lalu langkah apa yang dilakukan Pemkot Depok untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan bahwa bencana yang kerap ada di Kota Depok saat hujan kebanyakan memang berupa genangan air. Sementara untuk banjir, Muhammad Idris mengatakan hal tersebut terjadi karena adanya kiriman dari hulu ataupun dari Bogor, khususnya di kota kabupaten. Sementara pihak pemerintah Kota Depok sendiri juga mengadakan komunikasi kepada pemerintah pusat serta kepada BWSCC atau Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk menginformasikan bahwa kemungkinan adanya kiriman air dari luapan atau mungkin dari hujan yang ada di sekitar wilayah Bogor. Demikian nih. Kemudian terhadap penyempitan aliran air yang kerap menimbulkan banjir, upaya apa yang kemudian dilakukan Pemkot Depok untuk mencegah hal tersebut terjadi, Vini? Ya, pemerintah Kota Depok sedianya melakukan pencatatan dan juga pengawasan terhadap penyempitan lokasi yang ada di aliran sungai, di mana nantinya data tersebut akan menjadi pertimbangan dari pemerintah Kota Depok sendiri untuk melakukan pelebaran atau mungkin penataan terhadap aliran yang mengalami penyempitan tersebut dengan menggunakan anggaran dari APBD. Demikian, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Depok Muhammad Idris. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini sebenarnya apel kesiapsiagaan secara formil ya. Kalau tugas-tugas aksi mereka memang sudah sejak awal bersama teman-teman semuanya yang terlibat dalam hal ini, khususnya TNI Polri juga di lapangan memang sudah bekerja. Tapi ini sebagai sebuah seremonial, sebagai sebuah konfirmasi lah gitu, bahwa kita siap siaga untuk menghadapi bencana cuaca ekstrim seperti ini. Kalau di Depok memang lebih banyak masalah genangan ya, genangan air. Kalau wilayah-wilayah banjir ini memang limpahan sungai dari kabupaten Bogor khususnya, baik Ciliwung maupun Pesanggerahan dan Kaliangke misalnya seperti itu. Nah, kalau hal ini antisipasi sungai-sungai atau limpahan air ini kita berkoordinasi dengan pusat dan BWSCC untuk informasi seperti ini untuk mengantisipasi. Kalau genangan-genangan air ini memang rutin secara dilakukan oleh dinas terkait untuk melihat penyebab dari genangan air ini, yang rata-rata memang masalah sumbatan-sumbatan solokan seperti itu dan penyempitan. Nah, untuk penyempitan sungai saluran air ini biasanya kita catat dulu untuk kita bangun, kita tata pada dengan APBD yang memang sudah kita rencanakan. Penanganan untuk tidak dicuri lagi, pertama tentunya kita sangat mengharapkan kesadaran masyarakat ya untuk gotong royong ya, untuk menjaga bahwa aset-aset inilah aset-aset negara, bukan pribadi. Jadi punya warga juga, artinya ketika ini kita merasa memiliki, ketika ada perlakuan pencurian atau upaya, masyarakat ikut membantu kami untuk menjaganya. Gitu.
Itu kalau memang sudah terjadi segera dilaporkan seperti itu. Kalau untuk mengunci ataupun membuat kunci-kunci permanen dalam hal ini juga sudah kita lakukan di beberapa tempat tentunya, yang khususnya daerah-daerah rawan. Dalam beberapa tempat yang memang rentan ataupun rawan. Tapi kebanyakan memang belum. Tapi itu rata-rata memang kita harapkan dari kesadaran masyarakat juga. Ya harus diganti perbaikannya. Itu memang ada anggaran-anggaran yang sifatnya pemeliharaan. Nah itu kalau pemeliharaan memang materialnya sudah ada. Jadi sudah tinggal kita realisasi seperti itu. Dan ini kan kasus ya, bukannya fenomena gitu. Kalau fenomena kan sudah rata-rata enggak. Ini kasus, jadi hanya beberapa saja dan ini bisa ditangani. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti urung menghadiri mediasi terkait perkara dugaan pencemaran nama baik dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Polda Metro Jaya. Menyikapi mangkirnya Haris dan Fathia, Menko Luhut yang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya itu menganggap proses mediasi tersebut sudah selesai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana proses mediasi antara Luhut Binsar Panjaitan dengan dua aktivis HAM tersebut. Ya, jadi Mei dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada siang tadi, tepatnya hari Senin 15 November 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memenuhi panggilan kepolisian setelah 3 kali mengalami penundaan untuk proses mediasi dengan pelapornya yakni Fathia dan juga Haris Azhar. Akan tetapi untuk dari kubu pihak pelapor yakni Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti tidak hadir begitu memenuhi panggilan mediasi dari Polda Metro Jaya. Adapun alasan dari kubu Fathia karena pihaknya saat ini Fathia sedang berada di luar provinsi begitu. Sedangkan penundaan ini diketahui sudah 3 kali dilakukan setelah sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga urung hadir pada pemanggilan sebelumnya karena mendampingi Presiden RI Joko Widodo saat acara KTT di Glasgow, Skotlandia, begitu Mei. Ya, kemudian langkah apa yang akan ditempuh Luhut Binsar Panjaitan ke depannya? Ya, tadi saya juga sempat mewawancarai Menko Luhut, dirinya menyatakan kalau beranggapan proses mediasi ini sudah selesai begitu. Dirinya menganggap semua proses mediasi dengan tidak hadirnya Haris Azhar dan juga Fathia ini sudah tidak ada lagi proses mediasi dan dirinya berharap untuk lanjut ke proses pengadilan begitu dan dia sudah siap untuk mengeluarkan seluruh data untuk membuktikan siapa yang benar dalam pelaporan atau perkara ini begitu, Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Berikut tayangannya untuk Anda. Mediasi sebenarnya kalau nggak clear itu minggu lalu, tapi saya pas dinas luar, kemudian dijanjikan hari Jumat, ya saya juga dinas luar, kemudian oleh Haris diminta hari ini, ya saya datang hari ini. Tapi Haris katanya nggak bisa datang. Ya sudah. Pelapor yang satu lagi juga tidak datang ya? Ya nggak datang. Jadi ya. Artinya prosesnya seperti apa sekarang? Jadi kalau proses ya sudah selesai. Saya sudah menyampaikan. Saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan aja. Artinya tidak jadi mediasi. Berarti batal? Tadi mediasi nggak datang. Berarti mediasinya gagal gitu kalau apa seperti apa? Nggak tahu istilahnya apa. Yang penting saya sudah datang pada mediasi. Tapi saudara Haris nggak datang ya. Sudah. Berarti lebih baik bertemu di pengadilan, Pak? Iya, biar sekali-sekali belajarlah kita ini kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi jangan ada lanjutan mediasi ke depannya lagi, Pak? Nggak usah di pengadilan aja nanti. Kalau dia yang salah, ya salah. Kalau saya yang salah, ya saya salah. Berarti tadi itu yang Bapak sampaikan hukum, laporan di pengadilan itu. Ya.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.